Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan video part kedua yang membahas soal dari nomor 16 sampai nomor 30. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K minggu ini, bulan ini, dan di tahun-tahun yang akan datang. Simak baik-baik videonya dari awal sampai selesai, jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Selamat menonton. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 16. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkaitan dengan standar kompetensi berikut. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Sosial, D. Kepribadian. Jadi untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu kompetensi pedagogik. Ini hubungannya dengan mendidik dan mengajar. 17. Pengertian program tahunan (PROTA) adalah A. Rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam rangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. B. Rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap pekan. C. Rancangan kegiatan belajar mengajar selama 1 pekan yang dibuat dengan memperhatikan kalender pendidikan. D. Rancangan kegiatan belajar mengajar yang disusun oleh guru bidang studi. Jawaban benar adalah A. Jadi yang dimaksud PROTA adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. 18. Mediatisasi adalah sebuah proses dinamis dalam hubungan antara keberadaan media di tengah masyarakat yang bersifat institusional. Media awalnya hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berkembang menjadi institusi sosial dan terlibat dalam pergulatan hubungan dengan institusi sosial lainnya, termasuk dalam lembaga sekolah. Ciri utama mediatisasi dalam konteks pembelajaran adalah A. Media bergantung pada kebijakan lembaga sekolah dalam perannya sebagai komponen pembelajaran. B. Media tidak bersifat menentukan terhadap perilaku guru dan peserta didik karena menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam menerima pesan media. C. Media menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah kemudian terintegrasi dengan institusi pendidikan. D. Media terus berkembang sebagai institusi otonom dan mengancam keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran. Jadi, untuk jawaban yang benar pada soal nomor 18 ini adalah C, yaitu media menjadi institusi independen terhadap lembaga sekolah, kemudian terintegrasi dengan institusi pendidikan. Jadi, media ini bukan peran utama, tapi hanya membantu proses pembelajaran. 19. Materi secara teoretik mutlak harus dikuasai oleh peserta didik adalah pertimbangan untuk dimuat dalam butir-butir soal berdasarkan kriteria A. Urgensi, B. Keterpakaian, C. Kompleksitas, D. Kontinuitas. Jawaban yang benar pada soal nomor 19 ini adalah A. Urgensi. Jadi tingkat kebutuhan, tingkat kepentingan. 20. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik berupa A. Tes penilaian produk, B. Tes unjuk kerja dan tes tertulis, C. Tes penilaian diri dan tes tertulis, D. Tes portofolio. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 20 ini adalah B. Tes unjuk kerja dan tes tertulis. Jadi ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses. 21. Pada pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan titik-titik. A. Membuat karangan deskriptif. B. Melengkapi kalimat belum selesai. C. Menyusun kalimat sederhana.
D. Membaca kalimat sederhana. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 21 ini adalah C, yaitu menyusun kalimat sederhana. Ketika seorang anak sudah mampu menyusun kalimat sederhana, maka dia akan bisa dengan mudah menerima pelajaran, apalagi mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. 22. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Mengalihkan semua skor yang diperoleh. C. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. D. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, kemudian dibagi jumlah peserta. Ya. Jumlah peserta atau jumlah keseluruhan. Maka akan diketahui rata-ratanya. 23. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada beberapa langkah yang dapat digunakan antara lain. A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menggunakan berbagai gambar sebagai media pembelajaran. Jadi, jawaban yang benar adalah C, yaitu memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Multiple intelligence, multi itu banyak, semua. 24. Belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri, yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Kecerdasan awal, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya. Jawaban yang benar adalah A. Pengalaman. Jadi berasal dari pengalaman siswa itu sendiri. Pengaruhnya sangat besar terhadap perilaku siswa. 25. Pemahaman suatu simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering ditemukan pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal. A. 6 dikurang 2 sama dengan. B. 3 ditambah 4 sama dengan. C. 9 dikurang 6 sama dengan. D. Dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. Jawaban benar adalah D. Jadi soal D ini, jawaban D ini sulit untuk dipecahkan. Jangankan untuk anak-anak sekolah, bahkan oleh guru sekalipun mereka masih bingung. Kalau 8 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. Kecuali di belakang sama dengan itu ada angka hasil. Misal hasilnya 4, maka di titik-titik itu jawabannya tentu 4. Tapi ketika titik-titik itu kosong dan sama dengannya juga kosong, maka siapapun orangnya tidak bisa mengerjakan. 26. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada titik-titik. A. Masa lalu dan masa depan. B. Masa sekarang dan masa lalu. C. Masa siswa belajar. D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Jadi untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu masa sekarang dan masa lalu. Jadi siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. 27. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan. A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem. D. Evaluasi. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 27 ini adalah A, yaitu kurikulum. Jadi segala proses perkembangan kegiatan belajar mengajar di sekolah semuanya sudah ada di kurikulum dan dijabarkan dalam bentuk silabus, RPP, dan dokumen-dokumen penting lainnya. 28. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf. B. Menangkap makna secara penuh. C. Mengingat kembali kata-kata. D. Membandingkan informasi yang diterima.
Jawaban yang benar pada soal nomor 28 ini adalah B, yaitu menangkap makna secara penuh. Jadi siswa terkadang kesulitan untuk menangkap makna secara keseluruhan. Bagaimana tidak? Karena kata per kata saja mereka masih harus banyak menghafal, apalagi menangkap makna secara penuh, secara keseluruhan. Tentu ini cukup sulit. Dan di sini perlu ketelatenan dan strategi metode guru yang bersangkutan. 29. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik SDMI ditinjau dari aspek emosional adalah A. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Jawaban yang benar pada soal nomor 29 ini adalah C. Jadi, ini bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI. Jadi C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Ini salah, ya. Karena mereka belum saatnya. 30. Berikut ini karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar matematika yang sering dialami oleh siswa usia sekolah dasar atau SD, kecuali, karena kecuali berarti yang bukan. A. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. B. Gangguan mengenal dan memahami simbol. C. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. D. Asosiasi visual motorik. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 30 ini adalah A. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jadi ini adalah kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa sekolah dasar kecuali. Nah, yang bukan, ya. Jadi untuk B, C, D ini dialami oleh anak-anak SD. Demikian tadi 15 soal dari nomor 16 sampai nomor 30 yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K, tes CPNS bulan ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.